Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Bagaimana kabar Anda semua? Ini sehat-sehat saja ya. Pertanyaan ini menjadi penting saat ini, terutama di tengah pandemi. Itu yang menjadi tema perbincangan kita kali ini ya, karena kita ingin membahas bagaimana menjalani kehamilan di tengah pandemi. Tentunya ini berat ya, karena akan ada kekhawatiran sendiri, harus menjaga diri agar tidak terpapar COVID dan juga janin. Apalagi di tengah kehamilan kan harus bolak-balik kontrol ke rumah sakit. Padahal kita harus menjaga jarak dan menghindari tempat-tempat kerumunan begitu. Kita akan membahasnya saat ini. Sudah hadir di sini ada dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya, Dr. Yasin Yanuar Muhammad SPOG. Selamat datang, Dok. Halo Mbak Rama. Ya, Terima kasih. Nah, ini kan memang banyak pandemi ini banyak yang hamil juga ya, mungkin gara-gara PSBB sampai ada joke nama-nama bayi. Tapi orang jadi mikir-mikir nih, kan kalau hamil itu jadi banyak resikonya juga begitu. Tapi sebelum kita bicara jauh, sebenarnya resiko atau potensi ya tertularnya ibu hamil ke janin terhadap COVID ini seperti apa? Ya, yang pertama saat ini belum ada data atau bukti bahwa ada transmisi intrauterin, artinya ada transmisi penularan dari ibu ke bayi yang terjadi selama hamil, misalnya melalui plasenta, itu belum ada. Dan insya Allah mudah-mudahan jangan ada sampai seterusnya ya. Jadi selama ini penularan yang terjadi, potensi penularan terhadap bayi adalah pada saat bayinya sudah lahir, yaitu lewat kontak erat dengan ibunya. Jadi tetap penularan COVID-19 itu sama dari bayi ke ibu, ibu ke bayi, itu adalah close contact. Nah, jadi selama hamil, alhamdulillah saat ini kita belum ada data. Ada satu laporan, tapi itu belum bisa dikuatkan menjadi sebuah evidence yang kuat. Sehingga ya kita masih menganggap bahwa tidak ada penularan COVID-19 dari ibu ke bayi selama kehamilan, kira-kira begitu. Nah, ini itu kalau sudah terpapar COVID begitu ya, jadi mungkin bisa langsung social distancing begitu melahirkan ya. Nah, tapi bagi ibu-ibu ini saran apa yang harus dilakukan ya? Mengingat kalau hamil kan harus ke rumah sakit, yang itu juga rawan juga ya. Ini saran bagi ibu-ibu yang hamil. Yang pertama, tadi benar tuh, kekhawatiran timbul ya. Nah, cuman justru saya melihatnya kecemasan yang wajar itu justru diperlukan. Ya, kenapa? Karena itu yang akan melindungi kita untuk melakukan berbagai langkah protokol kesehatan. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil atau pasangan yang istri lagi hamil, cemas itu wajar. Jadi ini hal yang baru, sesuatu yang baru kita hadapi dan menimbulkan kecemasan. Jadi yang kedua adalah cemas itu tadi akan mendorong kita satu mencari informasi. Ya, mencari informasi, dan kita mesti memilah-milah informasi mana yang benar, mana yang hoax ya. Sekarang ini gencar sekali informasi hoax yang tidak benar, itu juga menambah cemas kita. Jadi kita bisa meminimalisir informasi-informasi yang sifatnya hoax berkaitan dengan COVID ini, dan kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan yang sudah terbukti efektif mencegah COVID-19. Misalnya jaga jarak, jangan kumpul, jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Kalau perlu berisiko ya tentunya kita keluar pakai masker, sering-sering cuci tangan. Kira-kira langkah-langkah itu sudah terbukti. Itu perlu dipraktekkan oleh semua orang. Tidak hamil, suaminya ibu hamil juga perlu mempraktekkan itu. Dan orang-orang yang tinggal serumah dengan ibu hamil itu juga perlu mempraktekkan itu. Karena kita tahu si COVID-19 ini bisa menular melalui siapa saja. Maka itu jadi cemas, cari ilmu ya, cari informasi. Dan kita tahu bahwa informasi mengenai COVID ini kan cepat sekali berubahnya. Jadi jangan ketinggalan, jangan ketinggalan, terus keep update berita-berita channel yang benar gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana melakukan monitoring kehamilan pada masa pandemi agar kehamilannya si ibu dan bayi terjamin keamanannya, kesehatannya, tapi juga tidak menempatkan ibu pada posisi resiko tertular. Ya tentu saja yang kita anjurkan adalah merubah jadwal kontrol. Ya, biasanya mungkin rutin sekali ya, sebulan sekali. Tentunya jadwal kontrol ini perlu dimodifikasi tentunya bersama dengan dokter kandungannya nanti, hingga meminimalisir kunjungan, itu satu. Yang kedua, memaksimalkan sarana teknologi. Ya, sekarang banyak rumah sakit, banyak layanan kesehatan yang sudah mengakomodasi adanya telemedicine, ya, telekonsultasi untuk mendapatkan layanan gitu ya. Yang ketiga, ya itu tadi, kalau memang perlu betul-betul ke rumah sakit, tentunya sekarang rumah sakit dan klinik di Indonesia saya lihat sudah sangat ketat mempraktekkan ya, dari mulai masuk sudah di screening dan lain-lain, jaga jarak, social distancing juga maksimal ya. Pada saat harus keluar mendapatkan layanan kesehatan,
silakan berhati-hati gitu. Karena layanan kesehatan reproduksi itu esensial, nggak bisa ditunda. Orang lahiran pun nggak bisa ditunda kan, jadi kita tetap harus melayani terus-menerus. Jadi kira-kira catatannya adalah ibu hamil mesti betul-betul secara ketat memperhatikan protokol kesehatan yang harus dijalaninya, kira-kira gitu. Kan biasanya ya kan ada telemedicine tadi katanya ya. Ya, tapi kalau USG nggak bisa dong, harus datang ya. Betul. Jadi pada kasus-kasus tertentu, jadi pada saat kunjungan atau diskusi dengan dokter, itu kita bisa meng-screening atau menentukan ini kasusnya yang risiko rendah atau risiko tinggi. Tentunya bagi kasus-kasus yang risiko tinggi, ya diperlukan tatap muka. Tapi kalau kasus-kasus yang sifatnya risiko rendah dan telah diketahui oleh dokternya bahwa kondisi ibunya baik-baik saja, mungkin ibunya menunda konsul 2 minggu gitu ya. Tapi dia butuh resep untuk vitaminnya. Tentu saja itu bisa dilakukan semacam telemedicine. Itu untuk meminimalisir kunjungan. Gitu. Jadi tentunya yang perlu ditekankan adalah diskusi dan konsultasi yang mendalam sama dokter kandungannya, gitu. Maka itu setidaknya sebenarnya kan kunjungan itu kita bisa minimalisir hingga setidaknya 6-8 kali selama masa kehamilan ini, di masa pandemi ini. Nah, manakala ada kondisi tertentu, misalnya memang harus close monitoring, ya tentu saja 2 minggu sekali, ya tentu saja itu kasusnya berbeda. Ya harus lebih ketat lagi langkah-langkahnya gitu. Ada yang menyarankan mungkin katanya kan ada beberapa trimester ya, trimester kedua itu kita bisa skip gitu dok? Ya, jadi gini, biasanya kehamilan itu yang paling banyak keluhannya itu adalah trimester pertama, ya. Itu pun sebenarnya kalau jadwal kunjungan trimester pertama bisa 1-2 kali, trimester kedua bisa sekali, dan 1-2 kali sampai 3 kali pada trimester ketiga. Jadi kira-kira 6 kali kunjungan. Jadi trimester pertama banyaknya keluhan tentunya memungkinkan seseorang harus kontrol lebih banyak gitu ya, kayak mual, muntah sampai dehidrasi dan lain-lain. Trimester 2 relatif lebih happy lah. Berbagai keluhan-keluhan yang berkaitan dengan adaptasi kehamilan gitu. Nafsu makannya sudah mulai meningkat. Jadi trimester kedua tentu saja lebih longgar biasanya. Nah, trimester ketiga di mana kita mulai mengamati pertumbuhan janin, kalau keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kondisi mau persalinan, tentunya bisa lebih close contact lagi. Jadi itu semua memang sangat bisa dimodifikasi di masing-masing layanan itu. Gitu. Tapi kan begini dok ya, karena gara-gara orang takut kena corona, semua ingin meningkatkan imunitas ya, minum vitamin di rumah. Nah ini kan bagi ibu hamil bagaimana nih konsumsi bisa vitamin D, vitamin C ini aman? Jadi kita menyarankan mengkonsumsi berbagai zat ya sifatnya vitamin mineral yang memang telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan sistem imun. Misalnya apa? Misalnya vitamin D ya, maka itu orang beramai-ramai menyarankan katakanlah berjemur karena itu merupakan sinar matahari itu merupakan sumber vitamin D ya. Yang benar adalah sinar matahari tersebut merubah vitamin D dalam kulit kita sehingga menjadi aktif. Nah, sehingga kita tidak kurang vitamin D. Nah, vitamin D tersebut sangat menunjang sistem imun. Yang kedua vitamin C. Vitamin C itu telah terbukti memang meningkatkan sistem imun. Yang ketiga itu zinc ya. Jadi semacam logam ya, zinc itu yang juga bisa banyak dikonsumsi dari zat bahkan daging-dagingan itu. Jadi sebenarnya 3 zat tadi yang telah terbukti itu mensupport sistem imun. Sumbernya boleh dari suplementasi, boleh dari diet sehari-hari. Dan saya juga mau informasikan lagi bahwa selama proses kehamilan, tentunya ibu-ibu hamil akan disarankan untuk menunda kalau nggak perlu keluar kan. Tapi betul-betul perhatikan kalau ada keluhan-keluhan yang sifatnya emergensi dan perlu pertolongan segera. Misalnya satu ada perdarahan. Ya. Perdarahan di usia kehamilan berapapun itu merupakan satu pertanda ada kondisi tertentu. Jadi pada kondisi tersebut boleh datang ke dokter atau ke rumah sakit. Yang kedua bila ada ketuban pecah. Ya, ketuban pecah tentunya harus dicari tahu. Kalau terjadinya sebelum masa persalinan berarti berisiko persalinan prematur. Yang ketiga apabila mengalami mual, muntah sampai dehidrasi, ya, artinya dehidrasi tersebut dapat membahayakan ia dan janinnya. Yang keempat apabila merasa gerakan bayinya berkurang secara signifikan, gitu kan? Atau apabila ada keluhan-keluhan yang sifatnya berat, misalnya kejang, ya, itu tidak boleh ditunda-tunda lagi. Jadi satu menghimbau ibu-ibu hamil memperhatikan keluhan-keluhannya, yang kedua juga
meminimalisir kunjungan, memodifikasi jadwal kunjungannya. Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin kehamilan prenatal yang memang dianjurkan dokter. Ya, dan kalau memang mau concern kepada sistem imun, saya sarankan betul-betul mencari tahu mana yang memang terbukti bermanfaat supaya nggak over konsumsi yang hal-hal yang nggak perlu tetap gitu ya. dengan resep dokter mungkin ya kalau ya lebih baik lagi tentunya dengan himbauan dokter ya, dengan biar tidak over ya. Betul. Ini. Tetapi ada juga yang mengatakan ini kalau hamil kita kan suka ada penelitian ya atau sudah ada yang membuktikan bahwa ibu hamil yang terkena COVID akan menyebabkan prematur begitu? Ya, jadi ini kan praktis setahun ya. Jadi terus dikumpulkan data. Memang ada beberapa komplikasi yang terjadi pada ibu hamil. Yang pertama tentu saja karena dia menimbulkan distress syndrome pada respiratory, pada saluran nafas, tentunya menyebabkan si ibu harus ditindak emergensi gitu. Sehingga mungkin satu angka persalinan dengan sesio cesaria meningkat ya. Tadinya ibunya nggak bisa normal gara-gara COVID gitu. Yang kedua, adanya kejadian peningkatan persalinan prematur tadi. Karena kita mungkin berusaha untuk memaksimalkan kondisi ibunya sehingga menjadi resiko kepada janinnya melahirkan lebih cepat. Selain itu ada beberapa penyakit-penyakit lain yang ternyata juga timbul pada ibu-ibu yang mengalami COVID-19. Seperti misalnya ada preeklamsia, tekanan darah tinggi pada kehamilan, ada ketuban pecah, dan ada banyak lagi penyakit-penyakit lain. Tapi ini sifatnya masih dalam penelusuran ya, bahwa saya memang ada komplikasi-komplikasi yang timbul pada pasien-pasien yang hamil yang mengalami COVID-19. Jadi kita mesti betul-betul berhati-hati dan kita tidak ingin sampai terjadi komplikasi yang sifatnya paling berat, yaitu kematian ibu dan janin. Tapi terus ada lagi mungkin dok tips-tipsnya ya, karena kan jadi ibu hamil ini serba repot juga, nggak boleh keluar rumah begitu ya, karena nanti kena. Tapi kan tetap tubuh harus tetap olahraga atau bergerak, harus kena matahari juga. Ini bagaimana mengaturnya nih dok? Justru nih sekarang saya lihat ibu-ibu hamil yang masih bekerja dengan adanya work from home atau ada kebijakan kantornya yang menyebabkan dia harus lebih banyak di rumah, justru makin mempermudah mereka untuk berjemur di pagi hari ya. Matahari jam 7:30 sampai jam 9 gitu ya, untuk membantu meningkatkan produksi vitamin D. Katakanlah 3 kali seminggu 10 sampai 15 menit itu cukup. Olahraga tentunya olahraga dulu sebelum pandemi mungkin bisa ada pilihan senam dalam ruangan bersama-sama gitu ya. Tapi sekarang kita sarankan olahraga yang sifatnya sendiri atau outdoor. Misalnya berjalan kaki, berjogging, naik sepeda nggak boleh. Nah, naik sepeda sebenarnya secara umum ya, sepeda yang bergerak dinamis begitu kan risiko jatuhnya tinggi. Ya, sebenarnya sih itu perlu dipertimbangkan dengan sangat cermat, apakah ibu hamil tersebut cukup terampil bermain sepeda. Kalau misalnya ragu-ragu baru mulai mau main, ya sebaiknya tidak melakukannya. Tapi sebenarnya secara mutlak tidak ada larangan gitu. Tapi yang disarankan tuh stationary, jadi goes yang di stationary gitu ya. Jadi baik gitu statis di rumah kalau memang mau goes. Kalau yang outdoor seperti senam juga bisa di outdoor sendirian. Sekarang juga banyak certified trainer untuk senam hamil, yoga dan lain-lain yang membuka kelas online, itu bisa dipraktekkan dan kita bisa lakukan di halaman rumah, tengah jalan pagi-pagi, sepi kan kalau halaman pagi-pagi itu. Artinya banyak cara bisa dilakukan untuk hal ini gitu. Jadi yang penting harus tetap fit gitu ya, tetap olahraga, nggak terus gara-gara. Dan teralihkan, kita nggak cemas terus gitu kan. Malah di rumah terus jadi malah kurang sehat, betul. kurang fit. Nah ini yang terakhir mungkin ada satu lagi tips juga ini bagi pasangan-pasangan ini, karena mereka menganggap gara-gara pandemi ini kan kegiatannya kurang banyak. Daripada kurang sibuk ini kita hamil aja yuk, program hamil aja ya. Ini disarankan nggak sih memulai program hamil di tengah pandemi, mengingat ini kita kan nggak tahu sampai kapan akhirnya. Jadi sebenarnya akan ada yang berpendapat jangan hamil dulu, ada beberapa juga pengen hamil kok dilarang gitu kan. Nah, kita tinggalkan perdebatan itu, tapi saya lebih ingin masuk kepada bagaimana satu pasangan suami istri atau keluarga melakukan perencanaan reproduksi keluarganya pada saat masa pandemi ini. Jadi kita pada masa pandemi ini kesehatan reproduksi itu esensial, harus tetap dilayani. Jadi terutama pada pasangan suami istri yang mungkin istrinya waktunya misalnya udah menjelang usia 40, di mana peluang terjadi kehamilan semakin menurun. Tentunya pada pasangan-pasangan seperti itu
Nggak bisa ditunda ya. Nggak bisa program ditunda, hamil, ya. kita tetap harus layani. Dan mereka nggak punya banyak pilihan selain meneruskan. Jadi satu, perlu diskusi dengan dokternya apakah kita meneruskan program gitu. Yang kedua, yang saya maksud perencanaan reproduksi keluarga itu adalah sebisa mungkin kehamilannya betul-betul terencana. Gitu. Kalau misalnya belum berencana hamil, sebaiknya pakai kontrasepsi. Ya, karena apa? Karena kan ya kehamilan itu butuh persiapan, butuh macam-macam sekarang pandemi dan lain-lain. Jadi saya sarankan melakukan perencanaan reproduksi secara betul-betul. Artinya kalau yang mau program hamil lainnya tersedia. Memang ada ekstra pemeriksaan, tentunya kita harus memastikan bahwa pasangan suami istri yang menjalani terapi gangguan kesuburan atau ingin hamil dua-duanya harus bebas COVID. Ya kan, harus bebas COVID. Jadi mungkin akan ada pemantauan dan pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa pasangan suami istri tersebut bebas COVID. Jadi silakan lakukan perencanaan keluarga lebih tajam lagi ya. Dan saya sarankan menghindari hal-hal yang tidak direncanakan tadi gitu, sehingga akan lebih ya bahagia lah nantinya. Apalagi kan dokter Yasin ini di bidang fertility juga ya. Iya, betul. Ya, itu memang butuh konsultasi yang sering datang begitu kalau program kehamilan begitu. Iya. Pada program kehamilan tentunya satu pasangan suami istri akan diminta datang secara berkala dalam waktu yang cukup. Sama. Misalnya seminggu 2 kali, 3 kali. Nah, maka itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada satu, kondisi kasusnya seperti apa. Apakah mungkin menunggu? Misalnya baru menikah 2 bulan, dok saya kayaknya merasa saya masih bisa dia menunggu. Oke. Nggak ada masalah, oke kita tunggu sampai setidaknya 6 bulan atau 1 tahun lagi misalnya begitu. Oke, itu menunggu. Selama menunggu gimana? Apakah mau kontrasepsi atau tidak? Nggak dok, kalaupun hamil nggak apa-apa. Oke. Jadi itu semua dibicarakan. Atau ada kasus-kasus yang datang, dok saya mau program tahun ini karena suami saya pulangnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Seperti itu kan nggak mungkin ditunda. Sehingga kita harus meramu atau merancang program yang sifatnya individual pada orang-orang ini gitu kan. Atau ada lagi kasus pasangan yang memang dia sudah menikah cukup lama gitu kan, atau di luar kota gitu kan. Jadi banyak sekali kasus-kasus sifatnya bervariasi yang tentunya pada saat diskusi dengan dokter, yang satu perlu dipastikan kasusnya, kondisi seperti apa. Yang kedua, ini yes or no untuk jalan. Kalau yes, berarti ada hal tertentu yang mesti diperhatikan, gitu ya. Dengan syarat dua-duanya harus jaga bebas COVID gitu. Kenapa? Karena ya kita mesti jaga betul-betul nih, jangan sampai terjadi komplikasi pada si ibu nanti hamil gitu kan. Nah, seringkali mungkin pasangannya, si suaminya atau istrinya bahkan masih kerja dan lain-lain, kadang tergoda untuk lalai protokol kesehatan sehingga nantinya akan berimbas kepada protokol terapinya nanti gitu. Baik. Terima kasih nih Dokter Yasin ya penjelasannya. Ini mungkin jadi pertimbangan ya bagi pasangan, tergantung urgensinya lah ya kalau betul. mau program hamil. Demikian juga yang sudah terlanjur hamil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik, semoga ya. ini good news ya. Dan dijaga baik-baik. Tadi sudah dikasih tips-tipsnya. Yang pasti boleh cemas begitu ya. Tapi cemas dalam kadar yang wajar itu kita perlu ya. Bayang kalau nggak cemas, semua orang berlaku seenaknya, nggak ada yang praktikal protokol kesehatan. Jangan terus tidak waspada akhirnya Betul, tampaknya ya. Terima kasih perhatiannya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.